Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, senang berjumpa kembali bersama saudara di mana saja berada, bersama saya dalam mata kuliah keterampilan menulis. Saudara, sebelum kita masuk kepada materi perkuliahan, sebaiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Darman. Saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Lampung, juga di program Pasar Sarjana STKIP PGRI Bandar Lampung dan STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk membahas tentang menulis sebagai proses. Setelah selesai saudara mengikuti perkuliahan ini, saya berharap saudara dapat menjelaskan pengertian menulis dan tahapan menulis, serta mampu membuat sebuah tulisan atau karangan dengan baik. Saudara semuanya, siapa yang masih ingat tentang pengertian menulis seperti pernah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu? Iya, baik. Jadi saudara, menulis itu merupakan proses pengungkapan pikiran, perasaan, angan-angan dalam bentuk lambang, tanda, tulisan yang bermakna. Nah, kalau demikian menulis itu sama saja dengan menyampaikan pesan kepada orang lain. Kalau begitu berarti menulis sama dengan berbicara. Ya, berbicara pun demikian. Bersifat produktif, menyampaikan pesan. Oleh sebab itu, menulis dan berbicara itu sama-sama bersifat aktif produktif. Saudara, kalau demikian, dapat kita di dalam menulis itu, kita tidak bisa seperti membalikkan kedua telapak tangan kita. Tetapi menulis harus melalui proses. Menulis itu melalui tahapan. Sebagai proses, menulis merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi dan melibatkan beberapa fase ataupun tahap. Yang pertama, tahap pra-penulisan ataupun persiapan. Kemudian yang kedua, tahap penulisan. Dan yang ketiga adalah tahap pasca penulisan. Pembuatan karangan atau tahapan di dalam menulis ini. Yang pertama, tahap pra-penulisan. Saudara, pada tahap pra-penulisan ini, saudara harus mampu menentukan topik. Topik yang harus saudara tentukan itu adalah topik yang menarik, yang nantinya mau dibaca oleh orang lain. Karena menulis ini kan menuangkan ide, gagasan, pendapat kita dalam bentuk tulisan. Oleh sebab itu, topik yang saudara pilih pun itu haruslah topik yang visible. Visible di sini saudara itu mampu untuk melaksanakan dan membuat sebuah karangan yang baik yang nantinya akan dibaca oleh orang lain. Oleh sebab itu, saudara, visible ini juga harus sesuai dengan intelektualitas saudara, intelektualitas maksudnya, dan juga sesuai dengan literatur-literatur yang kita miliki. Saudara, selain itu, antara topik dan tema, saudara, itu harus saudara perhatikan. Karena tema dan topik itu berbeda. Kalau tema itu adalah hal yang mendasari karangan kita, sedangkan topik itu hal-hal yang akan kita bahas dalam karangan kita. Oleh sebab itu, This is a demonstration of Wirecast. kemudian saudara, setelah saudara menentukan topik, saudara harus mampu mempertimbangkan maksud
maksud ataupun tujuan penulisan. Nah, di sini untuk apa kita menulis topik tersebut? Harus jelas apa tujuannya. Lalu saudara harus mampu juga memperhatikan sasaran karangan saudara, yaitu pembacanya. Nah, jadi saudara nanti menulisnya itu untuk siapa? Apakah untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, ataukah untuk siswa, mahasiswa, atau umum? Lalu saudara juga di dalam tahap pra-penulisan ini harus mampu mengumpulkan informasi pendukung. Nah, informasi pendukung inilah nantinya yang akan saudara organisasikan dalam bentuk sebuah kerangka karangan. Jadi pada tahap pra-penulisan selanjutnya, saudara harus mampu mengorganisasikan ide dan informasi. Lalu kita masuk kepada tahap penulisan. Saudara, pada tahap penulisan ini, saudara tidak boleh sembarang menulis karena ada aturannya. Struktur karangan yang ada pada sebuah karangan haruslah saudara perhatikan. Di dalam sebuah struktur karangan itu ada bagian awal karangan, ada bagian isi karangan, dan ada bagian akhir karangan. Lalu saudara, pada awal karangan itu sebetulnya berfungsi untuk memperkenalkan dan sekaligus menggiring pembaca terhadap pokok tulisan kita tersebut. Nah, oleh sebab itu, topik yang saudara angkat itu haruslah jelas, sehingga nanti saudara mudah untuk memaparkannya di dalam sebuah tulisan saudara ketika sudah masuk kepada tahap pembahasan atau pada bagian isi. Nah, dengan demikian pada bagian isi karangan ini berfungsi menyajikan bahasan topik atau ide utama karangan tersebut. Berikut hal-hal yang memperjelas atau mendukung ide tersebut seperti contoh, ilustrasi, informasi juga, bukti atau alasan, dan juga yang lainnya. Jadi saudara, di dalam bagian isi ini, saudara harus mampu membahas, mendeskripsikan, menjelaskan apa yang sudah saudara paparkan pada bagian pendahuluan tadi atau pada bagian awal karangan saudara yang merupakan topik ataupun masalah yang saudara angkat itu. Kemudian saudara, lalu pada akhir karangan ini saudara, ini berfungsi untuk mengembalikan pembaca pada ide-ide inti karangan melalui perangkuman atau penekanan ide-ide penting. Nah, oleh sebab itu, pada akhir karangan ini saudara harus mampu membuat simpulan dari karangan itu. Nah, simpulan ini saudara harus menggunakan bahasa saudara sendiri. Jadi janganlah copy paste. Oleh sebab itu, saudara boleh untuk merangkum dari apa yang sudah saudara bahas, kemudian saudara buat dalam bentuk kesimpulan dengan menggunakan bahasa saudara sendiri. Lalu saudara, setelah saudara selesai menulis, membuat konsep tulisan saudara, janganlah tulisan saudara itu di-print terlebih dahulu, jangan. Tetapi harus saudara baca. Nah, pada tahap pasca penulisan inilah yang sebetulnya berat bagi kita untuk melakukannya. Oleh sebab itu, pada tahap pasca penulisan ini adalah tahap merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan konsep yang kita hasilkan. Saudara, pada kegiatan ini terdiri atas penyuntingan dan juga perbaikan atau revisi. Oleh sebab itu, saudara, pada bagian penyuntingan, saudara periksa kembali tulisan saudara, lalu perbaiki unsur mekanik karangan tersebut seperti ejaan, punktuasi, diksi, pengkalimatan, gaya bahasanya, pencatatan kepustakaan, dan konvensi penulisan lainnya. Nah, mudah kan sebetulnya kerjaan ini, tetapi ini haruslah teliti. Kemudian saudara juga harus merevisi atau memperbaiki
tulisan saudara tersebut. Hal ini lebih mengarahkan pada pemeriksaan dan perbaikan karangan saudara. Saudara, ada langkah-langkah kegiatan penyuntingan dan perbaikan karangan yang dapat saudara lakukan. Itu sebetulnya yang lebih memudahkan pekerjaan kita untuk menyelesaikan sebuah karangan kita. Yang pertama, bacalah keseluruhan karangan tersebut. Kemudian yang kedua, coba saudara tandai hal-hal yang perlu diperbaiki atau memberi catatan bila ada hal-hal yang harus diganti, ditambahkan ataupun disempurnakan. Nah, lalu saudara lakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan. Ingat saudara bahwa ketika saudara merevisi, itu saudara harus dapat membaca karangan itu dengan seutuhnya. Lihat paragrafnya. Pada setiap paragraf itu hanya ada satu buah kalimat topik dan beberapa buah kalimat penjelas. Oleh sebab itu nanti makna di dalam sebuah paragraf itu memiliki satu kesatuan makna yang utuh. Oleh sebab itu dalam sebuah paragraf haruslah kohesif dan coherence. Kohesif ini saudara kepaduan bentuk. Kepaduan bentuk di sini maksudnya adalah bahwa antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain di dalam sebuah paragraf itu sangat logis, sangat masuk akal, harmonis, tidak acak-acakan kalimatnya. Tuh. Dan coherence. Nah, coherence di sini maksudnya kepaduan makna. Jadi maknanya tidak berdiri sendiri. Dia memiliki satu kesatuan makna yang utuh. Oleh sebab itu, saudara, apabila saudara ingin membuat sebuah karangan, buatlah paragrafnya yang memiliki hanya ada satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Nah, saya kira saudara, itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pada kesempatan ini. Tetapi sebelum saya tutup perkuliahan ini, saya akan memberikan tugas kepada saudara. Sekarang silakan saudara buat sebuah artikel untuk tajuk surat kabar dengan topik bebas. Ya, silakan saudara tentukan sendiri topiknya ya. Nah, kemudian karangan ini dibuat minimal 4 paragraf. Tapi ingat, ketentuannya satu buah paragraf pembuka, minimal 2 buah paragraf isi dan 1 buah paragraf penutup. Nah, saudara, apabila nanti saudara menulis karangan tersebut, jangan lupa gunakan kalimat efektif dan EYD. Setelah selesai, silakan saudara kirim ke email saya, yaitu dalman_uml@yahoo.com. Baik saudara, untuk memperlancar pemahaman saudara terhadap menulis sebagai proses, saya memberikan beberapa literatur kepada saudara yang bisa saudara baca seperti pada tayangan berikut ini. Nah, ini bisa saudara pelajari sendiri di rumah. Apabila saudara memiliki dana, silakan dibeli di toko buku, semuanya tersedia. Baik saudara, saya kira demikianlah perkuliahan kita hari ini. Saya ingin saudara mencoba untuk menulis sebuah karangan yang baik, dan saya berharap patuhilah apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan ini. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.